Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Hafiz dari kelompok Kian dengan NIM 105. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai tugas mingguan di modul 4 ini. Yang pertama-tama kita baca dulu soalnya. Perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki 3 pabrik utama, yaitu di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air ini akan didistribusikan ke tempat gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang, dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Biaya pengiriman dalam rupiah atau per galon dari pabrik ke gudang penyimpanan yaitu dari tabel seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, untuk berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke 4 gudang dengan tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan dengan menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft, Excel, POM-GM, dan juga RStudio. Untuk yang pertama-tama, kita masukkan dulu untuk tabelnya ke tabel Excel ini. Nah, untuk permintaan demand ini kita masukkan ke kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Untuk total kapasitas produksinya, yaitu kita masukkan di sini dengan kapasitas produksi yang berbeda-beda. Kita bisa lihat ini, kita masukkan saja. Nah, untuk totalan ini kita bisa dua cara, yaitu dengan cara manual, dengan total menghitung semuanya dengan total kapasitas produksi, lalu dengan total kapasitas demand. Nah, jumlah ini harus sama, dikarenakan kalau tidak sama akan memberikan dummy untuk menyamakan total dan salah satu yang menjadi yang ada yang kurang. Nah, untuk cara kedua yaitu dengan menggunakan rumus E. Itu ini kita masukkan E. Nah, terus kita berikan sum, kita masukkan burung dulu untuk total kapasitasnya, lalu kita tutup burung, kita berikan sama dengan lagi, kita tutup burung, kita buka burung, nah, terus kita masukkan ini bikin di mana, terus kita tutup burung, kita berikan koma, kutip. Ini oke untuk jika total kapasitas produksi dan demandnya yaitu sama. Kalau misalnya tidak, kita berikan koma lagi, kita berikan kutip, itu tambah dummy. Kita kutip lagi, kita tinggal enter. Nah, ini untuk hasilnya yaitu oke. Nah, terus jika sudah seperti ini, kita langsung pindah ke iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang pertama ini, kita masukkan dulu untuk ini, untuk pemasukan total demand ini dengan sum, dengan kita pilih bagian sini, bagian Jakarta Selatan sampai Subang, ya kita tinggal enter dan drag ke samping untuk menjadi seperti ini. Terus untuk kapasitas produksi kurang lebih sama dengan sama juga, tapi kita dengan metodenya dari Bekasi sampai Karawang. Kita enter, kita balik lagi. Nah,
Untuk bagian kolom ini kita masukkan di sini some produk. Kita masukkan sini dulu, terus kita borong, kita pilih bagian ini. Bentar, kita mau nggak, kita pilih ini, kita borong, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung ke data cover. Untuk set objektifnya kita pilih yang bagian ini, bagian minimasi biaya. Nah, untuk ini yang kita cari minimal yaitu sesuai dengan soalnya. Untuk changing variable soalnya kita pilih yang ini. Untuk berubah masukkan nanti hasilnya. Untuk constraint-nya kita tambahkan, kita settingan dulu ini untuk sama dengan yang pertama kapasitas produksi kita masukkan. Terus untuk ini kita pilih yang bagian ini. Terus untuk yang keduanya kita bagian demand-nya, untuk constraint-nya kita tambahkan yang di iterasi yang baru. Terus untuk constraint-nya kita pilih yang lama. Nah, untuk solving metode kita pakai simplex, kita langsung solve aja. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk Jakarta Selatan dikirimkan hanya Bekasi dan juga Cianjur. Untuk Depok dikirimkan hanya Cianjur. Terus untuk Bogor kita kirimkan hanya di bagian Bekasi dan juga Subang. Dan untuk Karawang dikirimkan di bagian Subang. Ini dengan sesuai dengan ini, bisa dilihat baik-baik. Nah, untuk solusi yang kedua kita pakai RStudio. Untuk RStudio ini langsung dijelaskan aja sintaksnya. Dan pertama-tama pasti akan install package dan juga library, langsung jarak aja. Nah, terus yang keduanya memasukkan data biaya pengiriman, ini disesuaikan aja dengan contoh soalnya, dimasukkan aja dengan ini, kita langsung run aja. Nah, untuk yang kedua memasukkan data demand dan kapasitas produksi di bagian row ini kita masukkan data kapasitas produksinya 120, 150 dan juga 130. Untuk kolomnya 100, 110, 190 dan juga 100. Dan ini untuk ini sama dengan, karena untuk menyamakan data kapasitas dan juga demandnya, langsung run aja. Untuk menampilkan hasilnya ini untuk perhitungannya, ini untuk setting tujuannya yaitu minimal dari row dan juga kolomnya. Terus kita langsung run aja. Untuk hasilnya kurang lebih sama ya, 60, 40, 110, 160, 30 dan juga 100 sesuai dengan kapasitas produksi dan juga demandnya. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan PubGam. Dengan PubGam kita pilih di bagian transportasi di bawah statistik. Untuk ini titelnya kita ganti aja untuk tooling. Untuk number of source-nya yaitu pabriknya ada 3 dan untuk destination-nya ada 4 tujuan. Set objektifnya yaitu minimal, kita oke aja. Nah, untuk mengisi bagian sini ya kita hanya diperlukan mengisi kopi aja sini, kopi paste aja di bagian tabel diketahuinya.
Jika sudah seperti ini, kita langsung solve aja. Untuk hasilnya, kita bisa lihat dibandingkan dengan hasil Excel-nya, yaitu sama. Untuk Jakarta Selatan hanya mengirimkan di bagian Bekasi dan Cianjur dengan 60 dan 40. Untuk Depok dikirimkan hanya Cianjur 110. Untuk Bogor dikirimkan untuk Cianjur eh, dikirimkan hanya Jakarta dan Depok, maaf salah, 40 dan 110. Untuk Bekasinya dikirimkan hanya 60 dan juga Bogor 60. Untuk Subang dikirimkan dari Bogor dan juga Karawang 30 dan 100. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.